Barat. Dan saya Doni Zola, perfeksionis, Mister. Itu dia. Itu yang gue demen dari lu, Don. Jangan sampai dihilangin, Don. Iya. Lu harus pede dengan apa yang sudah lu lakukan. Mister Perfeksionis. Itu Mister Perfectionist. Mister Ben, Mister Perfeksionis. Oke guys, ini sangat menarik. Kita akan mereview di pekan kelima kemarin ya. Pekan kelima. Berapa persen kita berhasil untuk bisa memberikan prediksi? COVID menghajar prediksi kita. Itu dia, Don. Gue setuju. Yeah. Kalau misalnya memang ini sangat ditutup-tutupin ya. Ya, iya kayaknya dari pihak terkait kayaknya nggak pengen ini ke blow up. Oh gitu ya. Padahal ini seharusnya bisa terbuka ya, karena gimana setuju. juga akhirnya ketahuan kan di daftar lineup pemain dan lain-lain. Ya katakanlah seperti ini ya, misalnya kayak kita bicara di Liga 1 profesional di sepak bola ya. Yep. Justru malah itu yang namanya pemain-pemain yang terkena itu di blow up di sosial media. Betul. Artinya sebenarnya ada satu keuntungan yang sangat positif adalah ketika mungkin orang-orang yang pernah bersinggungan dengan beliau-beliau itu sebelum terkena terjangkit virus COVID, mereka juga bisa aware. Preventif. Iya, mereka juga bisa melakukan tes, ya. Nanti juga bisa menjaga juga ya, paling tidak lingkungan sekitar. Mungkin takut liganya dihentikan. Tapi Liga 1 aja jalan terus kok. Iya, aman lah kalau Aman. masih Liga 1 main artinya masih aman. Aman, betul Aman sekali. Ya. Tentunya juga memang yang namanya regulasi juga memang harus tetap dibuka juga ya. Betul. Sehingga akhirnya juga Betul. kita juga sebagai masyarakat futsal yang memang ingin menyaksikan futsal dengan kualitas yang baik juga bisa mengerti. Betul. Contohnya Iya. nih, contohnya nih Don, 8 pemain. Tuh. Black Steel. Iya. 8 Don. Tanpa head coach, Tanpa head kiper coach. beneran. Iya. Langsung gayanya Donzo power play dari awal. Tapi Saninya nggak maju-maju. Iya, karena Naim juga tahan. Betul. Naim, dan buat teman-teman yang Itu lawan siapa sih Don? Ngalahin siapa sih? Safin. Oh, iya udah. Safin. Cukup itu aja sih yang mau dengar dari Don. Bang, sebelum kita mulai kita mau ngucapin semoga lekas sembuh buat teman-teman pemain, pelatih dan juga ofisial yang terjangkit virus COVID ya, Omicron ini. Mudah-mudahan pekan depan nggak ada lagi yang COVID ya Bang. Betul. Dan kami juga sangat senang kalau memang akhirnya tim itu bisa tampil dengan kekuatan Penuh. Ya, enak ditonton jadinya. Prediksi pun juga enak. Betul. Itu nggak banyak salah. Nggak banyak salah. Oke Don, kita langsung mulai ya di pertandingan pertama di pekan kelima hari pertama. Ya. Ada siapa Don? Ada Halus versus Cosmo. Prediksi kita benar apa enggak? Prediksi kita benar. Tapi nggak nyangka. Skornya jauh banget. Karena beberapa kali uji coba Halus sama Cosmo tuh skornya tipis Bang. Tipis-tipis ya. Main di Tifosi juga, di tempat kita lagi ngambil gambar nih. Yes, betul. Hari ini kami ada di Tifosi Sport Center, salah satu lapangan terbesar di Jakarta, di Jabodetabek kayaknya. Ya, biasa tempat latihan klub-klub Liga Pro tentunya. Jadi terkait dengan pertandingan, sebetulnya di awal-awal Halus sempat ngimbangin Bang, tapi memang faktor ya bagus juga. Dan kalau nggak salah di Halus itu si Junaidi masih terpapar COVID, kiper utamanya. Betul. Terus Imam 8 juga. Ya, ini dia langsung live Instagram malamnya. Yang kedua dia ya, sebelumnya juga dia pernah terpapar juga ya. Sebelumnya tuh Abdus Salam sama si. Bukan sama saya pas yang yang Delta atau apa gitu ya, dia udah pernah kena. Oh iya, kalau secara personal sebelum dia masuk Halus dia pernah kena juga. Seperti itu. Jadi cepat sembuh lagi ya. Imam 8 Bang Bor. Dan sebetulnya Cosmo salah satu tim yang lumayan full tim ya. Iya. Ya artinya kiper dua-duanya oke. Ya kan? Pelatih semuanya aman. Pemain-pemain kunci aman semua. Dan itu artinya Cosmo menjaga pemain-pemainnya dan juga staff-staffnya terlindung dari COVID, Bang. Kalau lihat dari match ini Don, apa kelebihan Cosmo dan apa kekurangan Halus? Terutama dari strategi ya, untuk mengimbangi permainan dari Cosmo. Yang lu lihat deh. Oke, dari Cosmo dulu ya. Cosmo itu pertama ketolong tadi skuadnya cukup full tim. Yes. Dan sehingga paketan-paketan yang kita udah obrolin, paketan U20 sama paketan yang senior, paketan 4-0 sama main 3-1 itu tetap ada. Artinya skenarionya Denny Handoyo tetap berjalan dengan baik. Di satu sisi, Halus sendiri sebetulnya setelah sempat mengambil menang pertama lawan Safin, besoknya kan kalah lagi tuh lawan Black Steel. Dan memang ya lawan Black Steel saat itu juga full tim, agak sedikit berat. Nah ini dan dikasih waktu seminggu ternyata Coach Yoga belum bisa katakanlah mencari solusi bagaimana cara main Halus, cara pakemnya seperti apa. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang elementer segala macam. Apalagi ditambah lagi ada pemain-pemain yang memang tidak bisa bermain dengan baik. Bermain pekan kemarin. Walaupun sebenarnya Imam 8
sebenarnya nggak regular banget ya Bang ya, bermainnya nggak terlalu banyak ya dipegang sama yoga. Betul. Nah ini mungkin bisa menjadi katakanlah PR besar, dan memang di sosial media serangan ke yoga sangat kencang. Ya. Tapi memang tetap resiko juga sih ya sebagai pelatih ya. Sama kayak teman saya juga itu ada yang pelatih yang dimana saya lupa gitu ya. Resiko baru 2 kali main bos. Itu gue dong. Gue udah mikir siapa lagi. Ya udahlah. Ya udah. Nah, jadi terkait balik lagi ke halus Bang. Ya. Yoga ini di kursi panas Bang. Betul. Pertama, yang paling berat bagi dia adalah dia udah berhasil ngumpulin pemain-pemain yang bisa dibilang punya nama besar. Punya nama besar. Saya nggak bilang bahwa pemain tersebut masih dalam top performanya. Kita bicara Nandias Arab, Sahidan Salubis, lalu BBS tentunya yang udah di sana. Ada Ikrimah juga yang notabene baru bawa juara. Justru gue menggarisbawahi ya. Gue menggarisbawahi apa yang dikatakan Donsol tadi, yang mungkin pemain-pemain disebut itu mungkin udah bukan masanya lagi mungkin ya. Betul. Yang menurut lu ya. Jadi artinya sudah ada penurunan grafik permainan. Bukan peak performanya lah. Udah bukan peak performance. Betul. Jadi mungkin itu akan harusnya ada evaluasi. Don, kalau gue begini Don, kalau gue ngelihat, oke saya potong bentar Don ya. Kalau saya melihat begini, gambarannya adalah memang kalau Cosmo ini memang betul, mereka memang dengan kekuatan penuh, mereka bisa menjalankan setiap strategi yang diinginkan Denny Handoyo dengan baik. Akhirnya mereka bisa mencetak skor dengan begitu banyak. Iya, 9-1. 9-1. Sementara kalau yang halus, kalau saya melihatnya begini, Yoga terlalu berani sebenarnya meladeni permainan terbuka dari Cosmo. Kalau memang melihat, kita juga harus harus realistis, tahu diri untuk menghadapi tim-tim besar. Betul. Paling tidak kita boleh kalah tapi jangan terlalu dengan skor yang banyak. Betul. Artinya anti strategi harus dimainkan Don. Kayak misalnya, ya oke kita defend counter, defend counter dengan kita membuat satu kualitas permainan yang bagus dalam bertahan, paling tidak bisa mengincar dalam permainan serangan balik counter. Iya kan? Betul. Nah itu mungkin juga bisa jadi satu solusi. Karena memang dihadapi tim Cosmo. Karena kualitas pemain kita kalah, ya secara mungkin juga recovery atau katakanlah kondisi fisik pemain juga untuk kedalaman skuadnya juga pasti kalah. Ya kita harus bagaimana tadi yang Bang Fe bilang, anti strateginya seperti apa. Ya, itu mungkin. Oke, yang kedua kita tutup. Ini dia. Yang kedua ini pertandingan di mana Bang Fe menjadi komentator. Nah, ini dan langsung banyak pertanyaan seru. Banyak yang mention, banyak yang nge-tag juga dong. Sampai ada loh. Itu di tag-nya ke Pak Presiden. Waduh. Sampai ke mantan Najwa. Sampai ke Pak Haritano. Wow, luar biasa. Oke, Perindo melawan Kancil BBK. Perindo sempat unggul Bang. Unggul cepat. 2, tapi habis itu kekejar bahkan sampai 3-2 di babak pertama. Saya nonton juga. Saya ngelihat kayaknya Kancil kurang panas. Lu nonton juga kan? Satu babak. Lu nonton itu untuk belajar bagaimana permainan atau bagaimana berbicara sebagai komentator? Duh, saya nggak mau ngambil rezeki orang Bang. Oke, lanjut. Ya, unggul 2-0. Perindo terlalu nyaman tuh. Terlalu nyaman, habis itu begitu dikejar agak sedikit kesulitan sebenarnya 3-2. Itu yang gue bilang dong, pada saat 2-0 gue bilang begini, ini futsal. Kalau kita sudah merasa nyaman akan menang dengan skor 2-0 masih babak pertama, itu bahaya. Jauh bos. Bahaya buat ini. Ya, betul sekali. Nah, dengan keunggulan cepat Perindo, bahkan jeda antara gol pertama kedua tuh cepat ya Bang ya. Hitungannya ya, dan golnya tuh cukup oke tuh ya, Radi Satria yang dari set piece corner. Nah itu mampu dibalas. Ada Efrinaldi, ini Rio di Sumbar sebetulnya. Kan Radi Satria, Sanjaya sama Efrinaldi. Lalu juga Sanjaya juga bisa mencetak. Saya bingung deh, Sanjaya habis cetak gol kenapa minta maaf ya? Emang dia pernah main di Perindo ya? Minta maaf sama itulah, sama Akang. Sama Akang, gak enak ya? Seniornya. Soalnya kan dia kan sangat mengidolakan Akang. Saya tahu banget lah. Pokoknya Pak Haji Asman, Pride of Sumatera Barat. Pak Haji Asmannya. Saya Pak Haji yang pertama. Kapan tadi nak Rafeli? Oke, lanjut. Terus di babak kedua tuh saya sebenarnya udah saya pikir Kancil bakal menyelesaikan pertandingan ini karena melihat Kancil superior dalam hal cara bermain segala macam. Nah, tapi ternyata di penghujung pertandingan terjadi sebuah insiden kontroversial Bang. Ya, kalau saya sih kalimat halusnya keputusan yang bisa diperdebatkan dan dipertanyakan. Itu bahasa komentator, biar bahasa halus, biar dipakai terus. Jadi ada kejadian saat itu Revani pemain asal Lampung. Betul. Itu dia. Ini tifosi ini awalnya namanya Revani loh. Oh iya, ini yang tenis. Masih ada tuh tubuhnya. Betul, sebelum jadi tifosi. Iya. Nah, Revani ini lucu nih Bang. Loncat. Sebetulnya kan loncat karena mau ngincer bola. Mau heading. Terus ada dorongan dari pemain. Siapa lah namanya lupa nomornya. Nah, itu
kondisinya kan dia kan nggak balance kan. Betul. Akhirnya nabrak Akang yang jadi kiper terbang saat itu. Betul. Nah, kebetulan udah foul 5. Akhirnya itu jadi second penalty yang berakibat menjadi sebuah gol yang dicetak oleh Aldi Wanjaya, wonderkid asal Tangerang, asal Banten. Nah, kalau saya melihat fair nih. Ya, keputusan wasit di mata lu salah apa benar? Salah. Oke. Karena apa? Karena semua pun bisa seperti, tapi ini udah keputusan Bang. Artinya tidak bisa. Mungkin yang paling bisa adalah dievaluasi wasitnya. Sama. Jadi Evi Supriyatna, selain Anda juga diserang di Instagramnya, itu resiko zaman sekarang, Bang. Abang juga pernah kan? Gak apa-apa, lu makin populer. Sometimes bad news is good promotion. Betul. Abang juga pernah diserang ya? Oh sering. Kalau gue melihat begini, yang namanya dalam pertandingan itu pasti akan ada yang namanya hal-hal seperti gini, drama-drama seperti ini akan terjadi. Makanya pada saat saya berkomentator, saya juga bilang begini, oke, ini memang bukan kesalahan para pemain Pelindo. Betul. Ya kan? Betul. Wasitnya mengambil keputusan. Betul. Memang keuntungan bagi Pelindo yang didapat. Betul. Ya kan? Makanya saya bilang, ya bagaimanapun juga yang namanya wasit sudah memutuskan harus diterima. Betul. Nah, tapi bagi tim manajemen dari KJ BPK pastinya bisa melayangkan surat. Betul. Protes hasil, walaupun itu tidak bisa merubah hasil ya. Betul. Paling tidak bisa mengevaluasi wasit yang bertugas. Benar. Supaya wasit juga jangan sembarangan ngambil keputusan. Yes. Karena ini akan merugikan. Ya, walaupun mungkin juga nggak ada kepentingan dari Pelindo juga. Betul. Yang dalam tanda-tanda kutip mereka bermain dengan wasit. Betul. Ya. Betul. Tapi ini memang adalah keuntungan rezeki yang mereka dapat karena wasit memberikan keputusan yang berbalik. Nah, ini serunya Bang. Ini lagi Don. Ngelihat dari pertandingan antara Kancil melawan Pelindo ini sangat menarik ya. Permainan terbuka dan juga muncul pemain-pemain yang sangat-sangat bagus ya. Terutama Ali Wanjaya. Saya bisa mengatakan pada saat bermain tim Kancil juga banyak yang bagus ya. Revani, Ramaredoni, juga Sanjaya dari tahun lalu. Sanjaya gak usah diomongin lah ya. Sama juga si Marvin yang belum timnas aja lah. Nah, yang namanya Ali Wanjaya, saya bilang pada saat saya komentator, ketika pada saat pertandingan berakhir saya bilang begini, ini pemain bisa dianggap menjadi man of the match. Saya bilang itu karena dia mempunyai kinerja dan juga sangat membantu. Mentalnya berani banget. Betul, sangat membantu penalti. Pelindo. Betul, saya setuju itu. Makanya, Bang, sebelum kita ke pertandingan lain, saya mau tanya, Bang. Dari pertandingan yang udah Abang lihat atau Abang komentatorin atau Abang nonton, perlu nggak nama baru di timnas? Perlu ya? Sangat perlu. Artinya begini, kalau memang dia pemain muda, bisa menjadi regenerasi yang baik, dan juga memberikan kesempatan untuk bisa ada warna-warna baru di timnas. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan cuma itu aja. Dan akhirnya itu jadinya orang bisa bilang timnas sentris. Jadi Aldi Wanjaya siap-siap dipanggil timnas kalau Bang V jadi pelatih timnas. Amin. Reza Gunawan juga bisa masuk Reza nominasi. Betul. Kemarin nanti lawan idolanya itu BBS tuh. Kalau saya lihat di samping juga ada tuh beberapa pemain tuh. Ada Singgi, ada Aviandro ya. Aviandro tuh Rio itu ya. Aviandro Rio. Itu juga bagus. Saya lihat ya, saya melihat. Pemain halus tahun lalu. Halus juga ya. Iya, pemain halus tahun lalu. Kalau si Singgi emang bagus Bang. Bahkan sampai Hector Suto bilang udah latihan 2 kali sama Bintang Timur Surabaya, tapi dia mungkin mikir kalau di Bintang Timur dia nggak bakal dapat menit bermain yang bagus. Ya, itu pilihan juga ya. Betul, karena kan mendingan main di klub kecil tapi menit bermain banyak, ketimbang ada di klub besar tapi nggak punya menit bermain banyak. Betul. Kalau untuk pemain muda. Yes, next Bintang Timur Surabaya Sadakata. Sempat dikejutkan dengan gol Obay, Bang. Gol cepat ya. Iya, langsung Obay. Kalau ini mah kita cepat aja lah bahasnya. Iya. Dan kita bisa lanjut yang lain. Enggak, maksudnya kan gini. Bintang Timur tuh lagi bikin akademi, Bang. Siapa tahu Mas Dimas mau dibahas. Mas, ada 2 pelatih yang nganggur di sini, Mas. Yang satu belum megang-megang tim lagi, yang satu lagi udah pernah megang tim cuma 2 kali main, Mas. Boleh, Mas. Mas Dimas masih ada nomor saya, nomor Bang V, terserah. Mungkin siapa aja. Sama-sama juga. Kalau ini pernah jadi pelatihnya Jatim, ini pernah calon. Oke. Siap. Lanjut ya. Oh, kita nggak bahas ya. Intinya 61 ini memang udah sesuai ya dengan apa prediksi kita. Selanjutnya, nah ini kejutan Bang. Nggak sesuai prediksi. Betul. Bukan kita merendahkan. Lu nggak remeh sih lu. Enggak. Makanya saya langsung bukan karena kita meremehkan, tapi lebih kepada memang situasi yang terupdate ya kan. Nah, tapi ini menarik. Kenapa menarik? Karena kita tahu bahwa pemilik Safin dan pemilik Pendekar United sebelumnya berkolaborasi di sepak bola. Dan ini menjadi sebuah partai yang sangat seru. Mengingat hasil di sepak bola nggak terlalu bagus kan? Untuk ukuran pemain-pemain bintang di sana. Don, ini bahkan ada bisik-bisik tetangga nih Don. Waduh. Bisik-bisik tetangga. Katanya ini sengaja Pendekar mengalah.
Ya karena yang tadi yang lu bilang tadi ada buntut kerjasama di sepak bola itu. Karena juga yang namanya tim Safin kan pernah menang. Bener nggak sih? Menurut bisi-bisi tetangga itu? Kalau saya sih baru dengar aja nih. Tapi sejujurnya kalau saya ngelihat rumor ya. Waktu saya masih di Safin, itu ada underboard lain pada saat menghadapi Pendekar kita nggak boleh kalah. Oke. Itu yang paling utama. Gengsinya malah tinggi. Pride-nya di situ. Dan sejujurnya Bang, memang kalau menurut saya memang katakanlah pengen menunjukkan juga bagaimana memanage tim dengan baik, lebih siap mana antara Safin dan Pendekar. Dan terbukti Safin di tengah badai terpa COVID ya, Omikron, pelatihnya juga termasuk head coach, asisten pelatih sampai dengan pelatih kiper, akhirnya Opik 6 Bang. Opik 6 nih. Rambut kriwil-kriwil. Iya. Mantan pemain elektrik PLN, mantan pemain Cosmo, ya, lalu juga melatih beberapa klub-klub yang di kami ada juga, amatir lah. sama Indramayu dia juga pegang. Opik ini bisa menjadi katakanlah penyelamat bagi Safin dengan 3 poin pertama mereka kemenangan perdana, dan ini stimulus Bang, stimulus yang bagus. Dan gue ngelihatnya memang Taufik ini dia sangat aktif di pinggir lapangan. Betul, nggak diem aja. Dia terus gerak, tunjuk pemain, betul. Gestur tubuhnya bagus. Mungkin itu yang bisa membuat pemain juga di dalam lapangan aware ya. Nyaman juga. Sampai saya melihatnya, Bang, kalau mau jujur itu pemain-pemain kuncinya Safin tuh nggak ada Bang. Masa sih? Pertama Singgi, Catur, Setiawan, itu nggak ada Bang. Lalu juga ada Faisal Gondrong, itu nggak ada Bang. Rio yang Abang bilang juga nggak ada. Jadi kalau misalnya menurut saya ya, kenapa Safin bisa menang? Karena memang kualitas pemainnya itu nggak jauh antara pemain yang regular main sama pemain yang selama ini jarang main. Nah, akhirnya pada saat mau nggak mau gue harus main, akhirnya mereka menunjukkan. Dan itu akhirnya dipercaya sampai gol pertama tuh dari Rama Aditya yang baru debutan, terus ada Bogel, ya Taufik Diki bisa nyetak gol, pemain-pemain yang sebelumnya tidak terlalu bermain reguler, dan itu mereka menunjukkan dengan baik. Tapi so far menurut saya ini kemenangan penting, jadinya seru Bang. Jadi seru, artinya walaupun katakanlah belum beragam dari zona degradasi, sekarang poin mereka sama-sama halus, bahkan sisi gol mereka lebih bagus, tapi mereka kalah head to head. Jadi tim-tim yang ada di papan bawah ini dekat-dekat semua ya. 3-3-4 ya. 3-4 karena menang sekali dan seri. Dan ini menarik juga yang di pertandingan ini sebenarnya juga Pendekar yang selalu ketinggalan sempat bikin skor sama 3-3. Betul. Dan akhirnya kalau nggak salah di 5 menit terakhir ya. Iya. Bener nggak kameramen? Betul. 5 menit terakhir ya. 5 menit terakhir. Itu bisa diajar lagi dengan 2 gol oleh Safin. Selamat buat Safin. Semoga bisa terus berprestasi dengan baik. Ya. Minimal bisa bertahan. Ya oke. Nah, sekarang kita masuk ke pekan kedua, tapi tunggu lanjutannya. Masih akan bersambung ke preview di pekan keempat, hari kedua. Oke, Don? Oke, kita nanti akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel YouTube Mr. Fenat BM Utabarat, dan juga follow Instagram kami berdua @donzol, serta jangan lupa juga subscribe YouTube TV sebelah. Oke, saya Fenat dan saya Doni Zola.